Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sila Nazwa di sini akan mempresentasikan tugas mata kuliah kalkulus lanjut dengan tema analisis fenomena nyata menggunakan konsep kalkulus peubah banyak. Nah, di sini dalam video ini selain membahas tentang bagaimana menganalisis fenomena nyata menggunakan konsep kalkulus peubah banyak, ada juga contoh fenomena nyatanya dan bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, pertama-tama kita akan memilih fenomena nyatanya. Di sini saya memilih fenomena nyatanya yaitu bunga deposito berjangka di bank. Nah, latar belakang saya memilih fenomena ini karena kan setiap nasabah yang menyimpan uang dalam deposito berjangka akan menerima bunga yang bergantung pada jumlah setoran awal. Misalnya X dalam juta rupiah dan lama waktu penyimpanannya dalam Y dalam tahun. Nah, bunga biasanya meningkat seiring jumlah setoran dan waktu. Nah, deposito populer di Indonesia karena dijamin LPS. Bunga 4-6 per tahun, namun pajak 20% dan inflasi mengurangi keuntungan bersih. Nah, alasan saya memilih fenomena ini karena relevan dengan kehidupan sehari-hari dan dapat dianalisis dengan turunan parsial untuk menemukan kondisi optimal. Nah, fenomena ini memiliki dua peubah input nyata yaitu setoran dan waktu yang saling memengaruhi output yaitu keuntungan bersih. Nah, selanjutnya itu model fungsinya itu kita misalkan fx, y sama dengan 0,05x plus 0,02xy dikurangi 0,001y kuadrat. Nah, makna variabel dari masing-masing ini adalah dengan X sama dengan jumlah setoran awal yaitu juta rupiah memengaruhi bunga dasar dan Y sama dengan lama waktu penyimpanan atau tahun memengaruhi akumulasi bunga dan penurunan akibat faktor eksternal yaitu misalnya pajak. Nah, untuk yang 0,05x yaitu sama dengan bunga dasar tahunan dan 0,02xy sama dengan bunga tambahan yang bergantung pada interaksi setoran dan waktu. Nah, yang terakhir itu 0,01y kuadrat sama dengan penurunan bunga akibat inflasi atau biaya seiring waktu. Nah, selanjutnya itu kita akan melihat gambar grafiknya, yaitu di sini sudah terlihat bentuk dari fungsi tadi itu, yaitu di sini sudah terlihat dari grafik 3D di GeoGebra. Nah, maksud dari label sumbunya itu yaitu dengan X sama dengan sumbu X itu sama dengan setoran atau juta rupiah dan sumbu Y sama dengan waktu atau tahun dan Z yaitu bunga atau juta rupiah. Nah, interpretasi bentuk ini maksudnya kenaikan dominan pada X itu permukaan naik hampir lurus panjang sumbu setoran X. Artinya setiap tambahan 1 juta rupiah setoran selalu menambah bunga signifikan. Nah, terus lengkungan pada Y mulai melengkung turun setelah Y hampir 7-8 tahun karena komponen negatif 0,001y kuadrat. Nah, di sini menunjukkan efek diminishing return akibat inflasi atau biaya kesempatan. Nah, terus interaksi positifnya permukaan lebih curam saat X dan Y besar bersamaan dengan 0,02xy. Nah, artinya setoran besar plus tenor panjang sama dengan sinergi bunga maksimal. Selanjutnya yaitu kita akan menghitung turunan parsial dari fungsi yang tadi itu yaitu fx, y sama dengan 0,05x ditambah 0,02xy dikurangi 0,001y kuadrat. Nah, turunan parsial f terhadap x-nya yaitu del f per del x sama dengan 0,05 plus 0,02y. Nah, sedangkan turunan parsial f terhadap y yaitu del f per del y sama dengan 0,02x dikurangi 0,002y. Nah, turunan parsial yang ini adalah turunan parsial dari fungsi yang saya sebutkan tadi itu. Nah, jika kita sudah menghitung turunan parsial X dan Y ini, selanjutnya kita akan menghitung turunan berarahnya. Nah, kita misalkan titik awal X 0, Y 0 itu sama dengan 10,5. Nah, maksudnya itu setoran 10 juta
dengan waktu kurun 5 tahun. Nah, pertama-tama kita akan menentukan gradien vektornya. Vektor gradiennya di 10,5. Nah, kan tadi di turunan parsial X itu kita dapatkan 0,05 plus 0,02Y. Nah, di sini tinggal kita salin Y itu sebagai 5 karena kan tadi titik awal X0, Y0 itu sama dengan 10,5. Jadi Y itu sama dengan 5. Jadi 0,05 plus 0,02 dikali 5 sama dengan 0,10. Nah, selanjutnya itu titik vektor terhadap Y yang tadi kan itu turunan parsialnya itu 0,02 X dikurangi 0,002Y. Nah, itu kita ubah lagi, yang X-nya jadi 10, Y-nya menjadi 5. Jadi 0,02 dikali 10 dikurangi 0,002 dikali 5 sama dengan 0,20 dikurangi 0,01 sama dengan 0,19. Nah, jadi vektor gradiennya yaitu 0,10 dengan 0,19. Nah, selanjutnya itu kita hitung vektor satuannya dengan unit vektor misal 1,0 untuk arah X. Nah, di sini sudah terlihat dengan hasilnya 0,10. Nah, jadi di sini nilai DF lebih besar daripada 0 menunjukkan arah naik sepanjang sumbu X tambah setoran meningkatkan bunga. Nah, selanjutnya itu titik ekstrim. Nah, syarat kritisnya itu turunan parsial sama dengan 0. Nah, untuk ke turunan X-nya 0,05 plus 0,02Y sama dengan 0 jika Y sama dengan negatif 2,5, yaitu tidak realistis. Nah, terus untuk yang turunan Y-nya 0,02 X dikurangi 0,02Y sama dengan 0 jika X sama dengan 0,1Y. Nah, sekarang kita akan memverifikasinya melalui Hessian. Nah, di sini sudah terlihat kan del kuadrat F per del X kuadrat sama dengan 0, del 2F del kuadrat F per del Y kuadrat sama dengan negatif 0,002, del 2F del kuadrat F per del X per dikali del Y sama dengan 0,02. Nah, determinan Hessiannya itu di sini kan sudah terlihat 0 dikali negatif 0,002 dikurangi 0,02 kuadrat kurang dari 0. Nah, kesimpulannya di sini tidak ada titik ekstrem mutlak, hanya titik pelana. Nah, yang terakhir yaitu menggunakan metode Lagrange. Misalkan ada kendala dengan G X, Y sama dengan X plus Y dikurangi 15 sama dengan 0. Nah, di sini total setoran plus waktu sama dengan 15. Itu kita misalkan ya. Nah, terus fungsi Lagrange-nya L sama dengan 0,05 X plus 0,02 XY dikurangi 0,001 Y kuadrat sama dengan lambda 15 dikurangi X dikurangi Y. Nah, turunannya kita hitungkan, turunannya itu seperti kayak tadi kan udah diketahui turunan X-nya berapa, turunan F-nya berapa. Nah, tinggal kita tambahkan dengan lambda, kita kurangi dengan lambda sama dengan 0. Nah, ya untuk yang ketiga itu del F per del lambda sama dengan 15 dikurangi X dikurangi Y sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaiannya misal lambda itu sama dengan 0,05 plus 0,02Y. Nah, kita substitusi dan selesaikan untuk X, Y. Nah, contoh solusinya misalnya X sama dengan 10, Y sama dengan 5, lambda sama dengan 0,15. Nah, hasilnya optimasi memberikan nilai maksimum bunga di 10,5. Nah, kesimpulan hasilnya, analisis menunjukkan bahwa bunga maksimum terjadi pada setoran 10 juta rupiah selama 5 tahun dengan nilai F 10,5 sama dengan 0,05
dikali 10 ditambah 0,02 dikali 10 dikali 5 dikurangi 0,001 dikali 5 kuadrat sama dengan 0,5 plus 1 dikurangi 0,025 sama dengan 1475 juta rupiah. Pendekatan Lagrange mengkonfirmasi optimasi dengan kendala. Nah, arah perubahannya itu bunga naik dengan setoran dan waktu awal, tetapi turun jika waktu terlalu lama akibat faktor negatif. Nah, sekian presentasi dari saya untuk mata kuliah kalkulus lanjut. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.